Kita akan membahas analyzing project cash flow, bagian dari financial management. Kenapa ini penting? Karena pada pembahasan sebelumnya kita membahas evaluation atau cash flow atau penilaian dari perusahaan secara keseluruhan. Nah, sebenarnya perusahaan ini mereka menjalankan kegiatan ini adalah dari proyek-proyek ini ya. Jadi ini kita melihat perusahaan dari sisi yang lebih kecil lagi. Kita akan membahas project cash flow, kemudian incremental cash flow identification, dan yang terakhir forecasting project cash flow. Pembahasan kali ini adalah tentang project cash flow. Kenapa penting project cash flow? Karena untuk bisa melakukan suatu proyek kita harus tahu apakah proyek tadi menguntungkan atau tidak. Gimana cara menilai proyek menguntungkan atau enggak? Dilihat dari cash flow-nya, karena yang kita harapkan adalah cash flow project-nya. Jadi kita akan memperkirakan proyek ini selama hidupnya atau selama proyek ini aktif akan menghasilkan cash flow sebesar berapa. Dan bila cash flow-nya positif atau net present value-nya positif, kita akan bisa melakukan proyek ini karena proyek ini menguntungkan. Nah, kalau tidak, maka kita nggak akan melakukan proyek tersebut. Nah, sehingga kita harus hati-hati nih, apa yang biasanya termasuk dari proyek cash flow ini. Nah, biasanya proyek cash flow ini untuk investasi ada beberapa macam ya. Ada 3 macam biasanya ya. Yang pertama pada saat proyeknya itu dijalankan saat awal ya. Dan itu biasanya ada pembelian mesin, peralatan ya kan ya. Kemudian pemasangan, installing. Kemudian ada training employee-nya, kemudian jangan lupa memasukkan working capital requirement. Misalkan dengan mesin baru kita perlu ada tambahan persediaan. Nah, tambahan persediaan tadi tentu membutuhkan financing. Nah, itu juga dimasukkan ke dalam initial outlay atau pembiayaan pada saat proyek dimulai. Nah, kemudian ketika proyek dimulai kita akan mengeluarkan biaya selama proyek ini berjalan, yaitu untuk operating cash flow ya. Jadi selama proyek berjalan kita akan memperoleh cash flow atau membayar cash flow. Kalau yang initial outlay biasanya membayar saja, tapi kalau untuk operating period cash flow ini biasanya ada revenue-nya karena proyeknya akan menghasilkan dana. Ya tergantung sih, kalau misalkan proyeknya hanya untuk menghemat biaya maka nggak ada revenue-nya. Nah, ada beberapa yang masuk ke dalam ini yang harus kita pertimbangkan, yaitu incremental revenue, tambahan pendapatan akibat adanya proyek baru, kemudian incremental expenses, tambahan biaya, kemudian perpajakannya seperti apa, kemudian apakah working capitalnya perlu tambahan lagi atau tidak, itu harus kita perhitungkan. Atau adakah lagi capital expenditure selama masa proyek ini berjalan ya kan ya. Siapa tahu bukan hanya pada saat awal proyek berjalan aja, tapi juga pada saat proyek berjalan di selama masa umurnya juga memerlukan capital expenditure. Dan yang terakhir, ketika proyeknya selesai maka peralatan dan mesin yang ada itu akan dijual ya kan ya, akan dibuang dengan cara dijual ya tentunya setelah ini ya dikurangi pajak. Kemudian clean up-nya atau ya pokoknya pembubarannya segala macam. Dan kemudian working capital investment-nya kan tadinya nambah inventory, nambah receivable atau bagaimana, working capitalnya ini juga dikembalikan lagi. Sehingga ini adalah total dari proyek cash flow yang kita peroleh selama masa proyek ini berlangsung, dari mulai awal sampai akhir usia proyek yang ini selesai. Nah, jadi yang perlu kita pertimbangkan di sini adalah incremental cash flow. Apa itu incremental cash flow? Yaitu cash flow tambahan karena perusahaan menjalankan suatu proyek. Jadi ini adalah selisih dari perusahaan atau cash flow perusahaan ketika proyek ini berjalan dengan cash flow perusahaan ketika proyek ini tidak ada. Ini namanya istilahnya incremental project cash flow. Itu selisih dari cash flow ketika ada proyek dengan cash flow ketika proyeknya tidak dijalankan. Nah, untuk melihat ini, untuk menganalisis ini, kita perlu melihat apa saja biaya-biaya ya atau golongan-golongan biaya yang biasanya kita lihat di dalam suatu proyek atau perusahaan.
ada istilahnya sunk cost. Sunk cost ini adalah biaya yang sudah terjadi, sudah dilaksanakan, misalkan market research ya, kita ingin memproduksi suatu produk baru, menjalankan suatu proyek. Sebelum menjalankan proyeknya kita melakukan research. Nah, research ini ternyata sudah dilakukan. Nah, ketika kita mempertimbangkan incremental project cash flow, nah ini tidak perlu dipertimbangkan lagi. Karena apa? Karena proyeknya, karena uangnya sudah keluar. Jadi kita jalan atau kita tidak jalan, uangnya sudah keluar sehingga tidak ada perbedaan. Nah, untuk hal-hal seperti ini kita tidak ikut memasukkan ke dalam pertimbangan atau perhitungan. Yang kedua adalah overhead cost. Misalkan overhead cost ini adalah cost untuk ya lampu, penerangan atau listrik, sewa yang biasanya akan keluar dengan atau tanpa kita menjalankan proyek. Nah, sekali lagi yang kita hitung di sini adalah incremental cash flow. Jadi cash flow yang berbeda ketika proyek jalan dan ketika proyek tidak berjalan. Kalau semuanya sama, berarti ini tidak perlu kita masukkan ke dalam perhitungan. Nah, yang ketiga, synergistic effect. Ini adalah cash flow effect dari perusahaan ketika menjalankan proyek. Nah, ketika kita menjalankan proyek biasanya ada efek-efek yang lain, misalkan bisa positif, bisa negatif terhadap proyek-proyek perusahaan yang lain. Nah, ketika ini terjadi, maka kita harus ikut memasukkan ini ke dalam perhitungan incremental cash flow kita. Misalkan kita membuat suatu proyek yang akhirnya proyek ini menghasilkan produknya akan mengurangi penjualan dari produk yang lain yang sudah ada. Nah, ini pengurangan ini harus kita masukkan sebagai cost karena ini ada efek dari proyek yang kita jalankan ini terhadap proyek yang lain. Itu synergistic effect. Kemudian ada lagi opportunity cost, yaitu biaya karena kita menjalankan proyek ini sehingga kita melewatkan untuk menggunakan dana ini untuk hal yang lain. Misalkan kita akan melakukan proyek ini, dengan melakukan proyek ini kita menggunakan suatu gedung. Kalau proyek ini nggak jalan, kita bisa menyewakan gedung ini, maka penerimaan sewa dari gedung ini itu masuk ke dalam cost-nya nih, opportunity cost ya kan ya. Atau di sini istilahnya adalah the next best choice ketika gedung ini atau kita tidak melaksanakan proyek ini, maka kita bisa menerima sesuatu ya kan ya. Jadi ketika proyek ini jalan, ini tidak bisa kita terima, sehingga ini juga dimasukkan ke dalam perhitungan opportunity cost. Nah, kemudian ada juga working capital requirement. Nah, ini juga harus dimasukkan karena biasanya dengan adanya proyek baru, kapasitas meningkat, kita perlu adanya persediaan baru, kemudian ada penjualan yang meningkat, ada receivable yang baru. Nah, ini juga dikurangi misalkan dengan adanya persediaan baru, pembeliannya pakai account payable. Nah, itu juga di offset, pembeliannya persediaan dikurangi account payable yang baru tadi seberapa. Nah, ini working capital requirement. Ini juga harus kita masukkan ke dalam incremental cash flow. Nah, yang terakhir, golongan terakhir ini biasanya agak rancu ya, interest payment dan other financing cost. Ini semuanya masuk ke dalam required rate of return, sehingga nggak perlu kita masukkan lagi interest expense atau financing cost yang lain ke dalam incremental cash flow, karena ini akan kita masukkan ke dalam pembiayaan unsur required rate of return-nya. Kalau kita masukkan juga di sini berarti double calculation ya, double counting ya. Nah, perlu diingat ini adalah yang berkaitan dengan financing cost ya, yang berkaitan dengan financing cost. Jadi tidak kita masukkan karena bisa jadi proyek ini kita danai dari dana kita sendiri, nggak perlu financing cost. Nah, itu sehingga ini kita masukkan ke dalam perhitungan required rate of return. Nah, sehingga ketika kita mulai memperkirakan atau memforecast proyek cash flow ini, pertama kita harus membedakan tadi ya, biaya-biaya tadi, mana yang harus dimasukkan, mana yang enggak. Atau bisa kita lihat di sini definisinya ya, free cash flow itu adalah cash flow yang tersedia untuk didistribusikan kepada kreditor ya kan ya, atau kepada pemilik ya kan ya, kreditor itu yang telah meminjamkan dananya
owners itu pemilik yang telah menginvestasikan ke dalam equity, ya kan. Jadi dana atau cash yang bisa untuk didistribusikan kepada yang memberikan dana atau memberikan financing. Nah, ini biasanya kita dapatkan dari pro forma financial statement atau proyeksi, ya, financial statement proyeksi untuk tahun-tahun ke depan. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah free cash flow, ya, sehingga ini benar-benar cash flow-nya. Karena di dalam laporan keuangan biasanya kita basisnya accrual, sehingga ada beberapa expense yang accrual nih seperti depresiasi. Nah, ini depresiasi karena bukan cash flow, maka ini tidak kita hitung sebagai biaya karena bukan merupakan cash flow, sehingga biasanya depresiasi akan ditambahkan kembali. Jadi di sini rumusnya free cash flow, kemudian di sini ada net operating profit after tax, ya, NOPAT, net operating profit after tax, ditambah depresiasinya kita masukkan lagi karena dia bukan merupakan pengeluaran kas. Nah, kemudian dikurangi dengan capital expenditure, kemudian dikurangi juga dengan kebutuhan working capital. Nah, ini adalah cara menghitung free cash flow-nya, cash yang tersedia untuk dibagikan kepada kreditor dan pemilik modal. Nah, gimana caranya? Tahap pertama kita akan menghitung operating cash flow-nya, ya, project operating cash flow-nya seperti apa. Kemudian yang kedua, working capital requirement-nya seperti apa, ya kan, ya. Kemudian capital expenditure-nya seperti apa. Dan yang terakhir kita hitung semuanya, menghitung project free cash flow, dan barangkali untuk menguji apakah ini bisa kita terima atau tidak, dilanjutkan dengan menghitung net present value-nya. Ini ada contoh kasus gimana memperkirakan atau memproyeksikan proyek cash flow. Ini ada perusahaan, ya kan, ya, yang ingin mengimpor, yang ingin menambah kapasitasnya, ya kan, ya, dengan membeli mesin jahit, cost-nya 200.000, ya kan, ya. Nah, ini perusahaannya mengimpor materi kemudian mengekspornya, ya kan, ya. Jadi ini proyeknya akan berlangsung selama 5 tahun nih, karena sewing mesin atau mesin jahitnya itu akan bertahan 5 tahun. Setelah itu nggak bisa, ya kan, ya, mesin jahitnya rusak atau nggak bisa dipakai lagi, jadi itu pun nggak bisa dijual, ya, berarti tidak ada value setelahnya. Nah, kira-kira akan menghasilkan dana $360.000 setahun, ya kan, ya. Kemudian ada penambahan, karena ada penambahan penjualan maka ada penambahan account receivable, kemudian ada penambahan produksi, ada tambahan persediaan yang harus disiapkan. Nah, kemudian karena persediaan itu sebagian dibeli dengan utang, maka ada tambahan account payable yang meng-offset tambahan persediaan tadi, sehingga total penambahan working capitalnya 78.000. Di sini sudah dihitungin, ya. Dan kemudian investment ini atau working capital ini akan dikembalikan lagi, ya, karena inventory-nya akan dijual ketika semua sudah selesai, ya, inventory harus dijual semua, terjual semua, kondisi belinya akan tertagih, akan payment-nya dibayar, jadi akan habis ini untuk investment pada working capital ini. Nah, kemudian sales-nya tadi meningkat, kemudian CUGC juga akan meningkat, ya kan, ya. Kemudian ada operating expenses meningkat, kemudian depresiasi juga diperhitungkan, ya kan, karena depresiasi ini mengurangi pembayaran pajak tapi bukan merupakan cash flow. Jadi ini depresiasi ini biasanya dimasukkan dalam perhitungan earning before interest and tax, tapi kemudian ditambahkan lagi ketika sudah dikeluarkan pajaknya, dihitung pajaknya. Pajaknya 30% dan required rate of return-nya 20%. Nah, ini yang harus kita lihat, ya. Kalau dalam soal sih sebenarnya gampang, tinggal dilihat aja. Tapi yang penting sebenarnya dalam prakteknya kita harus hati-hati, karena kita harus bisa memperhitungkan seluruh biaya yang akan terjadi untuk proyek ini, ya. Nah, itu biasanya ini keahlian tersendiri untuk memperkirakan seluruh biayanya. Bila ada biaya yang terlewat, maka yang terjadi adalah perhitungan project operating
cash flow ini akan bisa meleset sehingga keputusannya bisa saja menjadi salah. Proyek yang tadinya tidak menguntungkan kita anggap untung, ketika jalan ternyata tidak untung. Nah, itu karena kita gagal untuk mendapatkan informasi yang lengkap tentang cash flow dari proyek ini. Maka di sini adalah tahap yang sebenarnya sangat penting bagi perusahaan atau bagi analis untuk memasukkan seluruh biayanya. Tapi juga kalau yang tidak relevan atau tadi bukan merupakan incremental cash flow, itu juga tidak perlu dimasukkan. Nanti jangan-jangan perhitungannya juga akan menjadi salah. Nah, langkah yang pertama adalah kita mengestimasikan operating cash flow-nya. Kita daftarin tadi semua informasi yang ada, misalkan cash operating expense-nya tadi 5.000 per tahun, revenue-nya nambah 360.000, COGS-nya 60% dari revenue-nya, growth rate dari revenue-nya adalah 0% karena kita akan memperkirakan selama 5 tahun ya. Kemudian ada capital expenditure ya, sebesar 200.000, kemudian proyek life-nya ini 5 tahun, service value-nya 0 karena tadi dianggap setelah akhir tahun kelima tidak berharga lagi. Kemudian ada depresiasi, kenapa 40? Karena 200 dibagi 5 tahun itu 40. Kemudian ada working capital tadi ya, inventory, account receivable dikurangi account payable. Kemudian ada required rate of return 20% dan tax rate-nya 30%. Nah, dari data ini kita bisa susun nih apa saja nih operating cash flow-nya. Pertama, revenue-nya seberapa, 360 tanpa pertumbuhan. Kemudian COGS-nya 60% dari 360. Kita lihat di sini. Gross profit-nya revenue dikurangi COGS. Ini masih simpel. Kemudian cash operating expense-nya 5.000 setiap tahun, sama nih fix. Kita bikin sama karena tergantung dari data yang ada. Nah, ini yang kita maksud tadi, harus hati-hati dalam prakteknya, dalam perkirakan, karena perkiraan ini akan mempengaruhi free cash flow yang akan kita hitung. Depresiasi garis lurus gampang, 40.000 setiap tahun, sehingga kita bisa peroleh net operating income ya, atau istilahnya EBIT ya, earning before interest and taxes, kemudian dikurangi pajaknya 30%, taxes. Ini disebut dengan net operating profit after tax atau NOPAT. Nah, ketika ketemu NOPAT, ini adalah perhitungan accrual nih, perhitungan accrual, bukan berupa cash flow, karena depresiasi bukan merupakan pengeluaran cash ya, sehingga depresiasi kita tambahkan lagi di sini 40.000 untuk menjadikan dia operating cash flow. Ini 109.300 untuk setiap tahun selama 5 tahun. Nah, ini caranya ya. Jadi harus kita identifikasikan mana yang termasuk operating cash flow dan kemudian didaftarin, dihitung berapa operating cash flow-nya. Langkah berikutnya adalah menghitung working capital requirement-nya. Untuk proyek ini kebetulan working capital requirement-nya hanya ada di tahun pertama dan kemudian tahun ke-0 ya, di awal proyek berjalan, dan kemudian terakhir dikembalikan. Angkanya sudah dihitungkan di sini, ada account receivable 60.000, kemudian ada penambahan inventory 36.000, dikurangi penambahan account payable ya, dikurangi ya, ini karena meng-offset inventory-nya, sehingga net increase-nya adalah 78.000. Nah, langkah berikutnya adalah menghitung capital expenditure-nya. Nah, ini untuk membeli fixed asset-nya ya, di awal maupun di tengah, tergantung dari kebutuhannya. Untuk kasus ini, capital expenditure-nya hanya ada di awal tahun, kemudian di akhir tahun ternyata nggak ada scrap-nya. Nah, ini jadi kita lihat benar-benar berapa yang dikeluarkan di awal tahun dan kemudian berapa yang bisa dikembalikan atau bisa dihasilkan di akhir proyeknya. Nah, terakhir kita tinggal gabungkan antara operating cash flow, kemudian working capital, kemudian capital expenditure. Ini total semuanya jadi total project free cash flow. Di sini
kita daftarin dari mulai tahun ke-0, tahun ke-1, 2, 3 sampai tahun terakhir tahun ke-5. Ini ada operating cash flow dari tahun 1 sampai tahun ke-5, kemudian ada capital expenditure dan working capital di tahun ke-0 atau di saat pertama, dan kemudian pengembalian dari working capital di tahun ke-5. Ini kita jumlahkan, ketemu free cash flow-nya minus 278 untuk initial outlay tahun ke-0, tahun pertama 109 dan seterusnya sampai tahun ke-4, tahun ke-5 187. Nah, untuk menghitung present value-nya kita kalikan dengan present value factor. Ini sehingga ketemu present value-nya seperti ini, dan net present value adalah 80.220. Nah, ini adalah net present value dari proyek ini. Karena net present value-nya positif, maka seperti kemarin sama kriteria dari penerimaan dari proyek, maka proyek ini bisa kita terima. Bilangin lebih detail lagi, kita juga bisa memasukkan efek dari inflasi. Biasanya angka yang masuk itu adalah angka nominal, yaitu nominal cash flow. Tapi kalau kita ingin memasukkan real cash flow untuk menghilangkan efek dari inflasi, boleh ya kan ya, sehingga diskon rate-nya bisa kita ganti. Kalau untuk nominal cash flow itu diskon rate-nya adalah nominal interest rate. Kalau real cash flow maka diskonnya dengan menggunakan real interest rate. Nah, tadi yang sudah kita pelajari adalah proyek secara umum ya, biasanya ini disebut dengan expansion project. Ada juga proyek yang ada ciri khususnya yaitu replacement investment. Nah, ini proyek yang gunanya untuk menggantikan aset yang sudah lama, yang sudah kurang produktif ya kan ya, sehingga di sini perhitungannya bukan lagi cash flow tapi cost saving ya. Ya sebenarnya sama cash flow tapi tidak ada penerimaannya atau tidak ada additional cash inflow atau additional revenue, karena misi utamanya adalah cost saving, jadi bukan revenue yang baru. Nah, sehingga di sini sebenarnya prinsipnya sama ya kan ya. Yang dilihat di sini replacement cash flow itu adalah cash flow dari new asset yang baru dikurangi cash flow dari aset yang lama. Jadi cash flow ketika aset yang baru ini dibeli atau proyek yang baru ini replacement ini jalan, dikurangi dengan cash flow dari aset yang lama ya kan ya. Initial outlay-nya ya sama, yaitu adalah cost dari fixed asset yang dibeli, shipping, installation, kemudian investment working capital ya, kemudian yang aset yang lama dijual ya kan ya, karena sudah tidak dipakai lagi, bila ada nilai sisanya atau profitnya maka dijual, cashnya dibayar pajaknya. Nah, kemudian ada annual cash flow-nya. Annual cash flow ya perubahan dari depresiasi, kemudian working capital, yaitu ini semuanya juga dihitung annual cash flow-nya. Kemudian kalau ada capital expenditure lagi itu juga dimasukkan. Jadi misi utamanya adalah cost saving di sini ya, perlu diingat, bukan revenue yang baru. Ini contoh, misalkan ada suatu perusahaan yang sedang mempertimbangkan untuk membeli mesin baru menggantikan mesin yang lama. Biasanya ada marginal tax rate-nya, kemudian discount rate-nya. Nah, ini tinggal dibandingkan nih antara mesin yang baru dengan mesin yang lama. Mesin yang lama misalkan gajinya 200.000, ada fringe benefit 20.000. Nah, sedangkan mesin yang baru karena mesinnya canggih bisa menghilangkan setengah dari biaya ini ya kan. Kemudian bisa memisahkan komponen-komponennya sehingga defeknya menjadi lebih kecil ya kan, dari 70.000 menjadi 20.000. Kemudian ada otomatisasi, maintenance-nya jadi lebih murah ya kan ya. Ini lebih mahal ya berarti ya, karena otomatisasi 60.000 dibanding yang lama 20.000 karena otomatisasi tadi. Jadi maintenance lebih mahal tapi biaya pegawai lebih murah, dan kemudian ada defeknya lebih murah ya kan. Nah, simpulannya gimana, apakah harus dibeli atau diganti mesin yang lama ini dengan mesin yang baru? Nah, kita bisa hitung. Ini contoh
tipikal dari replacement project cash flow. Datanya bisa kita tabulasikan di sini untuk bisa melihat komposisinya seperti apa antara mesin yang baru dengan mesin yang lama. Nah, ini berikut datanya kita kumpulkan jadi satu. Misalkan kita analisis initial outlay-nya tahun ke-0. Mesin baru kita harus beli 350.000. Nah, ini 350.000, kemudian shipping cost-nya 20.000, kemudian installation cost-nya 30.000, sehingga total pembelian dari mesin yang baru 400.000. Mesin yang lama gimana? Mesin yang lama ini bisa dijual seharga 150.000, ya kan ya. Kemudian book value-nya ada 100, sehingga ada untung sebesar 50. Untung 50 ini ada pajaknya ya, dari gain-nya 50 kali 30%, sehingga 15.000 pajaknya, sehingga cash yang diterima dari penjualan mesin ini adalah 135.000, sehingga initial cash flow-nya adalah 265.000. Nah, kemudian kita lihat nih dari tahun 1 sampai ke 5. Tahun 1 ke 4 ini sama karena kita asumsikan sama, sedangkan tahun ke-5 ini agak berbeda karena adanya capital expenditure atau penjualan dari mesin yang lama, karena mesin yang baru ini karena di sini ada nilai sisa sebesar 50.000. Jadi di tahun yang ke-5 mesin yang baru ini yang baru dibeli, tahun ke-5 nanti akan bisa dijual ketika proyeknya sudah selesai. Nah, ini kita bandingkan nih tahun 1 sampai 4 cash inflow-nya 160.000. Nah, ini dari mana? Ada tambahan dari penjualan, ya kan ya. Kemudian ada reduce salarinya 100.000, ya kan ya. Kemudian ada nih defect-nya 50.000, finish benefit flow. Jadi ini dari penjualan nggak ada tambahan sih ya. Ini tambahannya dari ini aja, reduce salary, reduce defect, sama finish benefit 150, 10 jadi 160. Kemudian ada cash outflow-nya sebesar 90. Ini dari mana? Dari maintenance 40, increase depreciation-nya 50, sehingga jadi 90. Total net operating income-nya jadi bertambah sebesar 70.000. Nah, dikurangi pajak 30%, sehingga harus membayar pajak 21.000. Kemudian ini nopatnya 49.000. Depresiasinya karena ini bukan pengeluaran cash ya, dibalikin lagi nih 50.000-nya dibalikin lagi, sehingga operating cash flow-nya 99.000. Nah, kemudian dikurang atau ditambah dengan working capital dan capital expenditure. Kebetulan di sini working capitalnya sama ya, jadi nggak berubah dari yang lama ke yang baru. Di sini 60 dan 60 berarti tidak berubah working capitalnya. Ini hanya penjualan capital expenditure, penjualan dari mesin yang baru di tahun ke-5. Total free cash flow-nya 99 dan 149. Nah, ini kita hitung cash flow-nya nih. Ada beberapa cara, mau dilihat per tahun atau bisa dilihat seperti ini. Ini initial cash flow-nya 265 sama, kemudian free cash flow dari tahun 1 sampai ke 4 ini 99.000. Karena sama, kita bisa pakai present value annuity factor ya kan, selama 4 periode ini. Sehingga present value-nya dari tahun 1 sampai ke 4 adalah 282. Yang tahun ke-5 present value factor aja karena dia simple aja, 74.000 total, dan present value-nya 91.722. Karena present value-nya masih positif, maka proyeknya masih bisa kita laksanakan karena akan menguntungkan bagi perusahaan. Nah, demikian perhitungan free cash flow termasuk perhitungan net present value-nya. Ini sekali lagi ini sangat tergantung dari kemampuan kita untuk mengidentifikasi seluruh biaya yang akan terjadi yang relevan dengan proyek ini. Sekali lagi yang dimasukkan hanya incremental cash flow, jadi cash yang berubah karena program atau proyek ini dijalankan. Mudah-mudahan bermanfaat dan barokah buat kita semua.